Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para penentang Rasulullah pasti akan berakhir dengan menyedihkan. Salah satu kisah dari kaum musyrikin adalah Abu Lahab, istri dan putranya Utaibah. Meskipun Abu Lahab masih terbilang keluarga dekat Nabi Muhammad SAW, namun kebencian selalu menyeliputi benak Abu Lahab sekeluarga. Pada awalnya Abu Lahab adalah paman Rasulullah yang baik. Hal ini dibuktikan dengan sikap bahagianya dalam menyelimuti kelahiran baginda Rasul Muhammad SAW. Namun di masa diutusnya kenabian Rasul, Abu Lahab sekeluarga justru berbalik arah memusuhi Nabi dan umat Islam. Inilah kisah nasib malang keluarga Abu Lahab sampai akhir hayat. Istri Abu Lahab adalah bernama Ummu Jamil yang mempunyai nama asli Aura binti Harb. Ummu Jamil dikenal sebagai wanita cantik yang sangat terhormat. Dia dilahirkan dari keluarga kaya raya, terpandang dan anak dari tokoh besar Quraisy yakni Harb. Abu Lahab dan istrinya menikah dan dikaruniai 6 anak, antaranya adalah Utbah, lalu Utaibah, lalu Al-Durra, lalu Al-Uzza, dan terakhir Khalidah. Keluarga Abu Lahab terlahir dari sama-sama keluarga terhormat, cerdas dan kaya raya. Namun sayangnya, harta, kedudukan, dan nasab terhormat itu digunakan untuk menzalimi umat Islam. Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza yang bermakna hambanya berhala Uzza. Uzza adalah patung atau berhala yang dijadikan Tuhan dan disembah oleh para kaum musyrikin Mekah sejak zaman jahiliyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, banyak orang kafir yang menolak ajakan itu. Mereka malah masih tetap mempertahankan ajaran menyembah patung-patung berhala. Termasuk salah satu provokator terbesar adalah Abu Lahab dan istrinya yang sangat benci dengan keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Awal sebelum datangnya wahyu syiar Islam, hubungan antara keluarga Nabi Muhammad SAW dan Abu Lahab berjalan dengan baik. Hebatnya lagi keduanya menjalin besan dengan menikahkan kedua putra-putri mereka. Anak laki-laki Abu Lahab yang bernama Utaibah mempersunting putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Sedangkan anak laki-laki Abu Lahab yang bernama Utbah juga dinikahkan dengan putri Rasulullah lainnya yang bernama Ruqayyah. Dahulu pernah Rasulullah mengumpulkan para orang-orang Quraisy di Bukit Safa. Maka datanglah orang-orang Quraisy termasuk di dalamnya Abu Lahab. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Wahai kaum Quraisy, bagaimanakah pendapatmu bila aku memberikan kabar bahwa musuh akan datang besok pagi atau besok petang? Adakah kamu mempercayainya?" Mereka menjawab, "Kami akan mempercayainya dengan sepenuh hati." Lalu Nabi berkata, "Aku peringatkan kepadamu bahwa siksa Allah yang amat berat akan datang menimpa." Abu Lahab yang mendengar sabda Rasulullah itu seketika emosi dan sangat malu. Kemudian Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau Muhammad. Apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan?" Atas bantahan dari jawaban Abu Lahab, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab sebagai kecaman terhadap kelakuan buruk Abu Lahab. Di dalam surat Al-Lahab dijelaskan kisah kejahatan Abu Lahab dan sang istri yang selalu mengolok-olok dan menyakiti Rasulullah SAW. Saat istri Abu Lahab Ummu Jamil mendengar kabar turunnya surah Al-Quran yang membahas dirinya dan sang suami, maka dia pun sempat mencari batu untuk dilemparkan ke mulut Rasulullah SAW. Karena sangat bencinya Ummu Jamil kepada Nabi Muhammad SAW, maka Ummu Jamil memerintahkan kedua anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah untuk menceraikan istri-istrinya yang tak lain adalah putri Rasulullah SAW yang tercinta. Ummu Jamil juga sampai mengharamkan kepalanya hingga anak-anaknya benar-benar menceraikan putri-putri Nabi itu.
Anak Abu Lahab yang bernama Utaibah akhirnya lebih berpihak kepada sang ibu. Utaibah lalu menceraikan Ummu Kulsum dan mengembalikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu saja, Utaibah juga sempat meludahi tubuh mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu biadabnya anak Abu Lahab yang bernama Utaibah itu. Dengan kesabarannya Rasulullah hanya bersabar dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kuasakan atasnya anjing di antara anjing-anjingmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tidak terduga tragedi mengerikan tiba-tiba menimpa Utaibah. Doa yang telah dipanjatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Utaibah melakukan sebuah perjalanan berdagang menuju kota Syam, tiba-tiba datanglah seekor hewan buas mendekati Utaibah. Dengan ganasnya singa buas itu lantas menerkam tubuh Utaibah hingga tewas mengenaskan. Tidak hanya itu saja, tubuh Utaibah juga dicabik-cabik dan dimakan oleh singa kelaparan itu. Setelah perceraian dengan anak Abu Lahab, akhirnya kedua putri Rasulullah itu dinikahkan dengan pengganti yang jauh lebih mulia, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Kebengisan dan perbuatan jahat Ummu Jamil juga rajin dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kerja keras. Hebohnya lagi, setiap harinya istri Abu Lahab itu selalu menyebarkan duri-duri tajam di jalan-jalan yang biasa dilewati Rasulullah guna untuk melukai sang Rasul. Kisah kejahatan gila keluarga Abu Lahab akhirnya menjadi terkenal, bahkan terekam jelas di dalam Quran surah Al-Lahab. Istri Abu Lahab juga mendapat gelar wanita pembawa kayu bakar karena berhasil menumpuk dosa-dosa di punggungnya bak seperti wanita pemanggul kayu bakar. Abu Lahab dan istrinya selalu menebarkan adu domba dan perlawanan kepada umat muslim. Ummu Jamil tidak segan-segan menjual perhiasan kalungnya yang sangat mahal untuk sebagai biaya pelancaran aksinya dalam menghalau dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini demi melampiaskan sakit hatinya kepada sang Rasul. Akibat ulah dan niat buruk Ummu Jamil kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan azab kepada Ummu Jamil. Akhirnya suatu ketika saat Ummu Jamil tengah menggendong kayu-kayu berduri yang ia gendong di punggungnya, tiba-tiba tali yang ia gunakan untuk menggendong duri itu meleset dan mencekik leher Ummu Jamil hingga akhirnya mati secara tragis dan mengenaskan. Nasib malang juga menimpa Abu Lahab sendiri. Tepatnya setelah hari ke-7 usai peperangan Badar, Abu Lahab diserang penyakit yang menjijikkan. Kulit Abu Lahab dipenuhi bisul-bisul bau dan menjijikkan. Abu Lahab pun akhirnya mati dalam kondisi memprihatinkan. Tubuhnya busuk dipenuhi bahu menyengat. Orang-orang tidak ada yang mau mengurus bangkai Abu Lahab itu. Namun selama 3 harian mayatnya tak terurus. Akhirnya mayat Abu Lahab dikuburkan dengan cara memprihatinkan. Badannya disogrok menggunakan kayu hingga masuk ke dalam liang kuburnya. Setelah itu mayat busuknya dilempari bebatuan kerikil sampai terkubur dengan rapat. Itulah balasan azab pedih Allah untuk orang-orang yang mencelakai Rasulullah dan menentang Islam. Nauzubillah min zalik. Kisah di atas mengajarkan kepada kita akan bahayanya menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang Allah ridai. Jangan sampai kita meniru akhlak buruk dari Abu Lahab, istrinya dan putranya yang rajin menghina dan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah selalu menetapkan iman dan Islam kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab.